menarik dari dividen yieldnya dan menarik dari momentumnya, kesempatan untuk masuk. Biasanya kan kita berinvestasi 1 tahun ya paling untuk BBRI ini 2 kali bagikan dividen. Tapi di momentum sekarang ini kalau Anda masuk sementara harga masih terdiskon, sementara akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Jadi hitung-hitungannya 1 tahun. Oke, 1 tahun 1 bulan lah. 1 tahun 1 bulan dari sekarang 3 kali pembagian dividen dengan prediksi untuk dividen yieldnya bisa mencapai 13%. BBRI ya terpantau untuk perdagangan hari terakhirnya mengalami penurunan di 3,54%, cukup dalam ya penurunan BBRI untuk perdagangan di hari terakhir ini. Dan tentunya ya salah satu penyebab utama kalau bagi saya adalah ya bagian dari aksi ya take profit lah dari mereka yang sebenarnya hanya memanfaatkan momentum ketika BBRI kemarin koreksi sampai ke titik terendahnya ditutup di 3.360 ya seminggu kemarin ya, itu ada di 3.360. Jadi kan memang ya di perdagangan terakhir memasuki di tanggal 7 ini kan bisa Anda lihat secara sudah naik di 16,37% ya. Jadi ya mereka mungkin mulai melakukan aksi take profit, dan ya inilah mungkin yang menjadi penyebab salah satu kenapa BBRI akhirnya kemudian mulai mengalami penurunan. Kan memang masih banyak juga yang mungkin masih belum terlalu yakin lah dengan pertumbuhan nanti jangka panjang apakah masih akan terus mengalami kenaikan seperti ini. Tetapi ya bisa dilihat sendiri bahwa untuk BBRI ini secara untuk pembagian dividennya tinggal ya kisaran 1 bulan lagi lah, karena kan bulan ini ya di tanggal 24 atau 26 akan melaksanakan RUPST. Nah tentu kan info yang ada di RUPST itu akan juga membahas tentang buyback dari BBRI ini untuk ya di kisaran 3 triliun ya. Yang tentunya salah satu juga yang akan dibahas adalah tentang besaran dividen final tahun buku 2024 yang ya sedikit banyak sudah mulai memprediksi bahwa ada kemungkinan BBRI akan membagikan dividen finalnya itu di kisaran Rp204 per lembar sahamnya. Jadi sobat investor, kalaupun kita menghitung di harga sekarang ini 3.810, ya tinggal kita membagi saja. Kalau dia 204 kemudian kita bagi dengan 3.810. Nah masih di kisaran 5% lebih ya, 5,3% jika Anda membeli di harga sekarang ini di 3.810. Jadi ya sebenarnya ini kan masih cukup menarik ya sobat investor untuk Anda para pencinta dividen di BBRI yang masih menawarkan dividen 5,3 di harga yang sekarang ini cukup rendah, masih di 3810. Apalagi untuk Anda yang sempat masuk kemarin di 3.300 kan ini memang lumayan ya. Coba kita hitung ya untuk potensi dividennya 204 dibagi dengan 3.360. Nah bisa Anda lihat ya 6% ya sobat investor, ini 6%. Dan mungkin Anda jangan salah ya berpikir bahwa oh ternyata kan cuma 6%, nanti tahun-tahun selanjutnya 6%. Nah yang akan dibagikan ini adalah dividen final, bukan dividen secara keseluruhan. BBRI membagikan dividen 2 kali, interim dan dividen final. Jadi kalau ditambah dengan dividen interimnya kemarin, coba ya kita hitung lagi, kita lihat dulu. Nah bisa Anda lihat di sini dividen interimnya kemarin itu 135. Jadi sobat investor, kalau Anda mau cari besaran dividen dalam 1 tahun penuh atau untuk di tahun buku 2024, maka untuk BBRI ya ditambah saja 204 tambah 135. Nah, coba 204 tambah 135, 339. Nah, kalau ini dibagi dengan harga sekarang 3.810, maka Anda bisa lihat ya dividennya 8,8%. Jadi kalau BBRI di tahun 2025 stagnan ya, tidak mengalami pertumbuhan, tetap di EPS-nya 396 ini, maka ya otomatis kan Anda yang beli di harga sekarang ini masih dapat 8% untuk tahun buku 2025. Dengan catatan kalau Anda beli sekarang, Anda sudah dibilang ya bonus lah untuk 204 ini yang tadi kita sudah hitung. Kalau di harga sekarang ini ada di kisaran 5%. Jadi itu sudah bonus untuk kemudian nanti 1 tahun lagi ke depan ya, kemungkinan BBRI akan membagikan di bulan Maret atau April tahun depan. Jadi Anda sudah kena 3 kali pembagian dividen. Jadi bukan cuma 8%. Kalau mau ditotalkan seandainya kinerja BBRI di tahun buku 2025
stagnan, artinya sama dengan tahun buku 2024, maka pengaman dividen untuk Anda ada di kisaran 13-14%. Wow, ini menarik ya sobat investor, sangat menarik sebenarnya untuk menjadi perhitungan lah untuk Anda ke depan. Jadi sebenarnya momentum untuk Anda dapat dividen di kesempatan sekarang ini ya sobat investor, karena BBRI akan bagi dividen dalam hitungan sudah tidak sampai 1 bulan ke depan, ditambah lagi dengan 1 tahun lagi potensi dividennya ada di kisaran 8%. Ini hitung-hitungan yang ya memprediksikan bahwa BBRI tidak tumbuh. Coba kita lihat ya konsensus dari analis untuk tahun buku 2025. Kita lihat untuk EPS-nya ya, sobat investor. Nah, bisa Anda lihat di sini untuk EPS di tahun buku 2025 ternyata analis memprediksi naik dari 396 ke 401. Bahkan ketika masuk ke 2026 masih naik lagi ke 440. Ini naik cukup tinggi, ini hampir 10%. Jadi 2 tahun ke depan kalau dari estimasi konsensus dari analis, BBRI masih berpeluang untuk mengalami peningkatan, sekalipun memang ini bisa jadi bisa tidak, tetapi ya ini merupakan bagian analisa dari orang-orang yang secara mereka punya kompeten di bidangnya. Jadi saya sendiri masih bisa lah menjadikan ini sebagai pegangan, apalagi bagi Anda yang memang masih sulit ya untuk bisa memprediksi pertumbuhan ke depan seperti apa. Sebenarnya kan apa yang sudah disajikan oleh Stockbit ini sudah bisa menjadi suatu bahan lah, walaupun sekali lagi ini tidak menjadi jaminan bahwa memang akan jadi seperti ini. Apalagi kalau berbicara harga saham, terkadang EPS-nya naik, harga sahamnya bisa turun. Kadang juga sebaliknya, justru EPS-nya turun, harga sahamnya naik. Jadi paling tidak lah kalau buat saya ini kan hasil hitung-hitungan, hasil analisa prediksi dari orang-orang yang memang yang berkompeten di bidangnya. Tinggal bagaimana Anda mengatur strategi dan Anda tetap sabar dalam berinvestasi. Nah, jadi ini sebenarnya sobat investor ya, melihat juga kalau kita sedikit membahas tentang harga wajar dari BBRI, kan ini update-nya tanggal 6 Maret ya. Maka di sini bisa Anda lihat ya, ada 37 analis yang memberikan rating untuk BRI, 32 rekomendasi untuk beli, 4-nya tahan, dan hanya 1 yang merekomendasikan untuk jual. Karena secara untuk harga target yang diberikan oleh analis ini untuk BBRI, di harga rata-ratanya dia bisa mencapai 5.044 dengan estimasi tertinggi bahkan bisa mencapai 6.800. Ini berarti all time high ya, karena kemarin kan BBRI di 6.400 ya untuk all time high-nya, dengan estimasi terendahnya di 3.600. Nah, kemarin dia sudah sempat turun lebih di bawah dari estimasi terendah ini. Jadi ya ini kan sobat investor bisa Anda jadikan data, bisa Anda jadikan juga bahan analisa Anda untuk Anda lebih yakin lagi berinvestasi di BBRI. Jadi ya tinggal kembali kepada Anda. Ini bukan saran untuk beli, jual, tahan saham BRI, tapi setidaknya kalau dilihat dari dividen ini sangat menarik. Menarik dari dividen yield-nya dan menarik dari momentumnya, kesempatan untuk masuk. Biasanya kan kita berinvestasi 1 tahun ya paling untuk BBRI ini 2 kali bagikan dividen. Tapi di momentum sekarang ini, kalau Anda masuk sementara harga masih terdiskon seperti sekarang ini, sementara akan membagikan dividen dalam waktu dekat. Jadi hitung-hitungannya 1 tahun. Oke, 1 tahun 1 bulan lah. 1 tahun 1 bulan dari sekarang 3 kali pembagian dividen, dengan prediksi untuk dividen yield-nya bisa mencapai 13%. Jika di total dividen final yang akan diterima di bulan depan dengan dividen tahun buku 2025 bisa mencapai 13%. Oke, sobat investor, ini dulu informasi yang bisa dibagikan untuk BBRI. Tetap semangat berinvestasi dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini. Dan bagi Anda yang punya pandangan, ya saran atau informasi terbaru berkaitan dengan BBRI, silakan Anda tulis di kolom komentar. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.